Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Statistika 1. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Jadi suatu kumpulan data itu kita tidak hanya bisa membagi dua. Jika kita membagi dua, itu nanti akan diperoleh nilai tengah atau mediannya gitu. Namun lebih lanjut kita bisa membagi suatu kumpulan data itu menjadi 4, nanti akan diperoleh kuartil. Jika dibagi menjadi 10, itu akan diperoleh desil. Kemudian kalau dibagi menjadi 100, akan diperoleh persentil. Kita akan pelajari ini satu persatu. Ukuran letak data itu adalah nilai tunggal yang digunakan untuk menunjukkan letak atau posisi suatu data dalam suatu distribusi. Gitu. Jadi posisi suatu data. Kemudian tujuannya untuk memahami posisi relatif suatu nilai data terhadap keseluruhan dataset. Membantu dalam menganalisis dan membandingkan distribusi data. Nah, jenisnya ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kita mulai dari kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi ada Q1, itu kuartil bawah, memisahkan 25% data terbawah. Kemudian Q2, kuartil tengah sama dengan median, memisahkan 50% data. Kemudian Q3 atau kuartil atas memisahkan 75% data terbawah atau memisahkan 25% data teratas. Nah, ini ya. Jadi ini dimulai dari nilai terkecil dari suatu data, ini nilai terbesar. Nah, Q1 berada di sini. Ketika sudah berjalan seperempat bagian itu namanya Q1. Ketika sudah berjalan 2/4 bagian atau setengah bagian itu Q2. Q2 sama juga dengan median atau nilai tengah. Kemudian ketika sudah berjalan 3/4 bagian itu namanya Q3. Nah, kalau Q3 ditambah lagi seperempat bagian menjadi nilai maksimalnya. Baik, rumus kuartil untuk data tunggal, yaitu tinggal menentukan posisinya saja. Yaitu Q1 itu adalah nilai data ke I kali N tambah 1/4. Gitu. I itu Q1 berarti I-nya 1. Kalau Q2 berarti I-nya 2, Q3 berarti I-nya 3. N ini adalah jumlah datanya. Kita lihat di contoh ya. Tentukan Q1 dan Q3 dari data 3, 5, 8, 9, 10, 12, dan 15. Jadi ini datanya jumlahnya frekuensinya N-nya ada 7. Berarti Q1 berarti ini I-nya 1, N-nya 7, tinggal dimasukin. 7 tambah 1, 8 kali 1, 8 bagi 4 jadi 2. Berarti Q1 adalah data kedua, yaitu 5. Q3 masukin di sini 3, ini N. Jadi 7 tambah 1, 8, 3 kali 8 itu 24 bagi 4 berarti 6. Berarti Q3 adalah posisinya di data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12. Gitu. Mudah ya untuk data tunggal. Kita
Masuk ke contoh data tunggal berikutnya yang agak lebih banyak datanya, ini masih data tunggal. Misalkan sebuah perusahaan elektronik bermerek Elektrotech mencatat data pendapatan bulanan dalam jutaan rupiah dari 15 distributornya selama bulan terakhir. Data pendapatan tersebut adalah 30 juta, 35 juta, dan seterusnya. Manajer ingin mengetahui distribusi pendapatan para distributor dengan menggunakan ukuran kuartil. Tentukan nilai kuartil bawah Q1, Q2, dan Q3 dari data tersebut. Jawabannya, langkah pertama adalah mengurutkan data. Diurutkan dulu datanya nih. Nah, udah terurut. Nah, kemudian hitung N. N-nya adalah 15. Langkah kedua adalah menghitung Q1. Nah, Q1 tadi ya, ini rumusnya. I kali N tambah 1 bagi 4. Masukin I-nya 1, di sini 1, N-nya 15. Diperolehlah yaitu data keempat. Berarti tadi dilihat data yang keempat adalah 45 juta. Berarti Q1-nya adalah 45 juta. Ini berarti 25% distributor memiliki pendapatan di bawah atau sama dengan 45 juta rupiah. Angka ketiga, menghitung kuartil 2 ya, atau kuartil tengah. Masukin ini I-nya 2, N 15, 32 bagi 4 berarti nilainya data ke-8 yaitu 58 juta. Jadi Q2 atau median adalah 58 juta rupiah. Ini berarti 50% distributor memiliki pendapatan di bawah 58 juta rupiah dan 50% lagi memiliki pendapatan di atas 58 juta rupiah. Kemudian Q3 dimasukin I-nya 3, I-nya 3, N-nya 15, dapatlah nilai data ke-12, yaitu nilainya adalah 75. Jadi Q3 adalah 75 juta rupiah. Ini berarti 75% distributor memiliki pendapatan di bawah atau sama dengan 75 juta rupiah, atau dengan kata lain 25% distributor dengan pendapatan tertinggi memiliki pendapatan di atas 75 juta rupiah gitu. Jadi nah ini yang di atas 75 juta rupiah itu di upper quartile. Jadi interpretasi hasilnya, penjelasannya yaitu Q1 menunjukkan batas pendapatan untuk 25% distributor dengan kinerja terendah. Q2 58 juta rupiah menunjukkan nilai tengah dari pendapatan distributor ini bisa menjadi target pendapatan rata-rata yang ingin dicapai perusahaan. Q3 75 juta rupiah menunjukkan batas pendapatan yang dicapai oleh 25% distributor dengan kinerja terbaik. Jadi analisis ini membantu manajer Elektrotech untuk memahami distribusi pendapatan dari para distributor dan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis seperti menetapkan target baru, memberikan insentif buat yang kinerjanya terbaik, atau mengidentifikasi distributor yang membutuhkan dukungan lebih. Ini harus disupport gitu. Nah, selanjutnya rumus menghitung Q kuartil untuk data kelompok. Langkah-langkahnya ada dua, yaitu tentukan dulu letak kuartilnya, letak Q1, Q2, Q3-nya sama kayak tadi ya. Nah, kemudian hitung kuartilnya dengan rumus seperti ini, TBI tambah I per 4N kurang F KSI bagi FI kali P. TBI itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. F KSI itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. FI itu frekuensi kelas kuartil ke I
P panjang kelas atau lebar interval kelas. Ya, rumus panjang kelas ya tinggal ini, tepi atas kurang tepi bawah, atau batas atas kurang batas bawah tambah 1. Kita lihat ke contoh soal langsung. Nah, tentukan Q1, Q2, Q3 dari data tes matematika terhadap 40 siswa kelas 11 IPA berikut. Nah, datanya interval ya. Kalau kelompok itu frekuensinya ini. Kemudian cara penyelesaiannya yang pertama menentukan frekuensi kumulatifnya dulu ya. Ini 4 tambah 5 9, 9 tambah 14 23, 23 tambah 10 33, 33 tambah 4 37, 37 tambah 3 adalah 40. Nah, total frekuensi adalah 40, N berarti 40. Kemudian tentukan letak kuartil dan nilai kuartilnya. Letak Q1 tinggal dimasukkan 1/4 N tambah 1, yaitu 1/4 kali 40 tambah 1, yaitu data ke 10,25. Nah, 10,25 itu ada di sini. Ya, ini masih 9 kan di sini, berarti data ke 10 ada di baris ini. Kelas 6069. Kemudian nilainya, nilai Q1 kita lihat TB1 itu adalah 60 ya, kurang 0,559,5. Kemudian FKS 1 yaitu frekuensi kumulatif sebelumnya 4 tambah 5 itu 9. Kemudian F1 itu adalah F-nya ini adalah 14. P-nya itu lebar kelasnya itu adalah 69 kurang 60 tambah 1 yaitu 10. Ya udah tinggal masukin TB1-nya, N-nya, FKS1-nya, F1-nya dimasukkan semua datanya, diperolehlah Q1 adalah 60,214. Berarti ada di sini ya. Selanjutnya Q2. Q2 itu setelah dihitung ada di data ke 20,5. Oke, 20,5 itu berarti juga di kelas 60 sampai 69 di tabel tadi. Nah, TB2-nya tepi bawahnya 60,0,5, 59,5. FKS2-nya 9, F2-nya masih 14. Nah, P-nya adalah 10. Dimasukkan lagi TB2 tambah bla 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 bla. Hasilnya adalah 67,357. Ada di kelas ini. Selanjutnya Q3. Letaknya masukkan ke rumus 3/4 kali 40 tambah 1, hasilnya ada di data ke 30,75. Nah, itu berarti ada di kelas keempat, yaitu di interval 70 sampai 79. Sekarang kita cari nilai Q3-nya dimulai dari TB1, TB1-nya 70 kurang 0,5 yaitu 69,5. FKS3-nya 23, F3-nya 10, tinggal dimasukkan ke rumus, diperolehlah hasilnya 76,5. Jadi ini ya, Q1-nya segini, Q2-nya segini, dan Q3-nya 76,5. Selanjutnya kita masuk ke desil. Desil itu nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar. Simbolnya itu D1, D2 sampai D9. Rumusnya untuk data tunggal untuk menentukan D keberapanya tinggal I kali N tambah 1 bagi 10. Mirip ya sama kuartil tadi, cuma pembaginya adalah 10. Tadi kuartil pembaginya 4, desil pembaginya 10. Nah, N itu jumlah datanya. Untuk data rumus untuk data kelompok,
ini untuk menghitung nilainya ya. D ke I sama dengan L I di bawahnya ya, tambah dalam kurung I kali N bagi 10 kurang FKI per I FI kali C. C itu lebar kelasnya. Variabelnya ini sama ya, seperti dengan rumus kuartil, namun ini dibagi 10. Contoh, ini untuk data tunggal. Sebuah perusahaan riset pasar mengumpulkan data tentang waktu dalam skala menit yang dihabiskan 20 konsumen untuk menelusuri situs website belanja online mereka. Data yang terkumpul adalah sebagai berikut. 5, 7, bla 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 sampai 45. Manajer pemasaran ingin mengetahui waktu rata-rata yang dihabiskan 30% konsumen terbawah dan 70% konsumen teratas. Untuk itu, berarti tentukan nilai desil ketiga atau D3 dan desil ketujuh, yaitu D7 dari data tersebut. Angka pertama, seperti biasa, untuk ukuran letak data itu harus diurutkan. Kemudian N-nya jumlah datanya ada 20. Kita hitung D3. Karena soalnya tadi hanya menanyakan D3 dan D7. Kita langsung hitung D3. Letaknya dulu D3 itu berarti 3 kali 20 tambah 1 bagi 10. Berarti diperolehlah nilai, berarti datanya adalah data ke 6,3. Itu D3. 6,3. Nah, karena hasilnya desimal, kita lakukan interpolasi linear antara data ke-6 dan data ke-7. D3 sama dengan data ke-6 tambah 0,3 data ke-7. Nah, kurang data ke-6. Nah, hasilnya data ke-6 kan 12. Kemudian 0,3 tadi itu kan ya, ada lebihnya 0,3 dikali data ke-7 kurang data ke-6. 12 kurang 12, 0. Berarti 0,3 kali 0, 0. Berarti D3-nya adalah 12 gitu. Jadi nilai dari D3 itu adalah 12 menit. Ini berarti 30% konsumen menghabiskan waktu di website itu adalah 12 menit gitu. Ini kepotong kalimatnya. Selanjutnya adalah D7. D7 posisinya ada di data ke 14,7. Karena desimal tadi kita lakukan interpolasi linear antara data ke 14 dan 15. Sisanya tadi ada 0,7 ya. Berarti ini data ke 14 tambah 0,7 dari data ke 15 kurang data ke 14. 28 kurang 25 yaitu 3. Berarti 0,7 kali 3 berarti 2,1. Berarti D7-nya adalah 25 tambah 2,1 yaitu 27,1. Berarti D7 adalah 27,1 menit. Ini berarti 70% konsumen menghabiskan waktu di bawah atau sama dengan 27,1 menit di situs web tersebut. Nah, ini penjelasan atau interpretasi hasilnya. D3 itu menunjukkan bahwa 30% konsumen yang paling tidak tertarik menghabiskan waktu paling sedikit rata-rata berada di batas di bawah 12 menit gitu. Angka ini menjadi indikator untuk mengidentifikasi konsumen yang mungkin membutuhkan promosi atau konten yang lebih menarik. Karena ini adalah 30% konsumen yang paling tidak tertarik gitu ya. 30% konsumen yang paling sedikit menghabiskan waktu di website
toko ini. Kemudian D7 27,1 menit menunjukkan bahwa 70% konsumen menghabiskan waktu di bawah batas ini. Dan 30% sisanya yang paling tertarik menghabiskan waktu di atas 27,1 menit. Angka ini menjadi tolak ukur untuk mengidentifikasi segmen konsumen yang paling potensial dan loyal atau setia. Dia menghabiskan waktunya di atas 27,1 menit. Analisis desil ini membantu manajer pemasaran untuk mengsegmentasi perilaku konsumen dan merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Jadi kuartil tadi cuma dibagi 4, desil dibagi menjadi 10, ini lebih detail lagi kalau ingin mendapat segmentasi yang lebih detail. Nah, ini contoh untuk data kelompok. Misalkan ada data seperti ini, data interval nih, berupa interval, ini frekuensinya, tentukan D6-nya. Pertama, kita tentukan dulu letak D6. D6 tinggal dimasukkan ke rumus, dapatlah 18. Ya. Setelah itu, ini hitung frekuensi kumulatifnya. 5 tambah 6, 11, 11 tambah 3, 14, 14 tambah 5, 19, 19 tambah 7, 26, 26 tambah 4, 30. Nah, tadi katanya D6 itu ada di data ke 18. Berarti ini masih 14, berarti 18 berada di sini, di kelas 20 sampai 22 ini. Nah, berarti nilai D6-nya, cara menentukannya pakai rumus tadi ya, TB, tepi bawahnya itu kurang 0,5 ya. 20 kurang 0,5, lebar kelasnya 3, P ini lebar kelasnya. Kemudian ini 6N bagi 10, 18, kurang frekuensi sebelumnya itu 14, frekuensi kumulatif sebelumnya 14. Kemudian F kecil ini adalah frekuensi si dianya, kelasnya dia adalah 5. Udah tinggal dihitung, hasilnya adalah 21,9. Itu berada di sini. Berarti nilai D6 adalah 21,9. Terakhir kita bahas persentil. Itu nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian sama besar. Simbolnya P1, P2 sampai ke P99. Rumus letak P-nya itu sama ya dengan kuartil persentil, bedanya adalah pembaginya adalah 100 karena dia dibagi 100 bagian sama besar. Nah, ini I, ini P ke I, persentil ke I, N-nya adalah banyaknya data. Kalau untuk rumus data kelompok, ini untuk menentukan letaknya sama, untuk menghitung nilai persentilnya hampir sama ya dengan yang tadi. Ini lupa dicantumkan di sini. Sama dengan kuartil dan desil, cuma nanti bedanya adalah pembaginya adalah 100 ya. Ini tetap pakai TB, panjang kelas, banyak data, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, kemudian frekuensi kelas persentil. Nah, ini untuk data tunggal, contohnya ini kita tinggal menentukan letak persentilnya ya. Nanti bisa langsung diperoleh nilai persentilnya. Nah, yang ditanya adalah P65 dari data ini ya. Datanya jumlahnya setelah diurutkan, datanya adalah 15, ini data terurutnya. Kemudian tidak ada cara mencarinya ya. Itu agak kurang, tidak bisa dimundurkan. Oke, tadi sudah langsung diperoleh ya dari
P65-nya posisinya, kemudian nilainya tadi sudah dicantumkan juga. Kita lanjut ke contoh data kelompok. Data kelompok itu datanya berupa interval ya. Datanya interval, ini frekuensinya. Yang ditanya adalah P30 dari data ini. Nah, kita tentukan dulu P30-nya ada di 9. Ya, berarti di sini nih. Di kelas 15 sampai 19 ya, karena di sini masih 4 tambah 6 10, berarti 9 ada di sini. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya ya. P30 TB kali P kali 30N per 100 kurang frekuensi kumulatif sebelumnya, ini frekuensi si kelas itu gitu ya. Nah, TB-nya ini 15 kurang 0,5 14,5. Lebar kelasnya P ini adalah 5. Kemudian 30 kali N per 100 itu adalah hasilnya 9 kurang 5. Kemudian bagi frekuensinya 6, hasilnya adalah 17,83. Berarti ada di sini ya P30-nya. Oke, sekian materi untuk ukuran letak data, kuartil, desil, dan persentil. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Untuk kuis hari ini terlampir di file berupa file Microsoft Word yang nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp ya, yaitu latihan menghitung kuartil, desil, dan persentil. Soalnya cukup panjang, jadi tidak bisa diletakkan di PowerPoint ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.